Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi tentang elektronika analog, dan di sini kami mengambil judul yaitu DC Power Supply. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Nama saya Satriano Palendek. Nama saya Krivando Ratu. Nama saya Johannes Patrick Larawana. Dan nama saya Jovino Botu. Baiklah, kita masuk pada materi, yaitu yang pertama, prinsip kerja DC Power Supply. Arus listrik yang kita gunakan di rumah, kantor, dan pabrik pada umumnya adalah dibangkitkan, dikirim, dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam bentuk arus bolak-balik atau arus AC. Hal ini dikarenakan pembangkitan dan pendistribusian arus listrik melalui bentuk arus bolak-balik atau AC merupakan cara yang paling ekonomis dibandingkan dalam bentuk arus searah atau arus DC direct current. Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan sekarang ini sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu, hampir setiap peralatan elektronika memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik dari arus AC menjadi arus DC, dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan rangkaian elektronika. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC ini disebut dengan DC Power Supply, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan catu daya DC. DC Power Supply atau catu daya ini juga sering dikenal dengan nama adaptor. Sebuah DC Power Supply atau adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama tersebut diantaranya adalah transformer, rectifier, filter, dan voltage regulator. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai prinsip kerja DC Power Supply, marilah kita mengetahui blok-blok dasar yang membentuk sebuah DC Power Supply atau catu daya ini. Di bawah ini adalah diagram blok DC Power Supply atau adaptor pada umumnya. Selanjutnya, transformator. Transformator atau disingkat dengan trafo yang digunakan untuk DC Power Supply adalah transformer jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor atau DC Power Supply. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama yang berbentuk lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer merupakan input daripada transformator, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik atau arus AC yang harus diproses selanjutnya. Berikut ini adalah gambar dari transformator atau trafo step down. Bentuk dan simbol transformator atau trafo. Sebuah transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari 2 lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolisasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialirin arus AC atau arus bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau densitas flux magnet. Tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau primer akan menginduksi GGL atau singkatan dari gaya gerak listrik dalam kumparan kedua
atau sekunder dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian terjadilah pengubahan taraf tegangan yang rendah. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya adalah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan di tempat berlapis-lapis dengan kegunaannya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Rasio lilitan pada kumparan sekunder terhadap kumparan primer menentukan rasio tegangan pada kedua kumparan tersebut. Sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Jenis transformator ini biasanya disebut dengan transformator step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator step down. Selanjutnya, rectifier atau penyiar gelombang. Rectifier atau penyiar gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down, rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdapat 2 jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu half wave rectifier yang hanya terdiri dari 1 komponen dioda dan full wave rectifier yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, voltage reguler atau bisa disebut pengaturan tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC atau disebut arus searah yang tetap dan stabil, diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus bahan dan juga tegangan input yang berasal output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener, transistor atau IC integrated circuit. Pada DC power supply yang canggih, biasanya voltage regulator juga dilengkapi dengan short circuit protection, perlindungan atas hubungan singkat, current limiting, pembatas arus, ataupun over voltage protection, perlindungan atas kelebihan tegangan. Gambarnya sebagai berikut. Rangkaian DC power supply atau catu daya adaptor seperti gambar berikut ini. Oke, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.